Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak pada pagi ini? Selamat pagi. wabarakatuh. Oke, ya. Alhamdulillah ini semua pada semangat ya. Jadi hari ini akan kita akan kita laksanakan untuk pembelajaran mata kuliah ideologi ya. Nah, di mana kita tahu bahwa ideologi ini adalah cabang ilmu dari biologi yang mempelajari semua tentang ikan. Jadi kalau dikatakan semua tentang ikan ya bisa macam-macam, bisa morfologi luar, kemudian karakter organ internalnya, dan juga ada karakter meristiknya. Jadi jumlah organ yang ada pada tubuh ikan yang bisa kita hitung. Barangkali mungkin berbicara tentang ikan, kenapa kita harus benar mengenali jenis ikan? Ya, Bapak izin menjawab. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa memahami jenis ikan, jika ikan itu kita konsumsi, maka bisa menyebabkan gatal-gatal, alergi, bahkan keracunan, Bapak. oke, ya, betul ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita salah mengenali ikan, ya, kalau sedangkan itu ikan kita manfaatkan, itu akan menjadi katakanlah mungkin menimbulkan bahaya bagi yang memakannya, termasuk kita sendiri. Bahkan nanti ya kalau yang dimakan adalah ikan-ikan yang beracun seperti ikan buntal seperti itu ya berbahaya, jadi malah menjadikan sakit pada yang memakan. Hari ini akan kita coba eh, laksanakan ya perkuliahan untuk fisiologi ini. Jadi nanti akan kita lakukan adalah bagaimana kita mengamati morfologi, meristik dan juga organ internal pada ikan ya. Nah, adapun untuk ini ketika kita mengenali ilmu histologi ini bukan hanya sekedar menghafal nama spesies, tetapi di sini kita juga bisa memahami harmoni kehidupan yang ada di bawah air. Jadi ibaratkan ketika kita memahami ikan dari seluruh aspek kehidupannya, aspek biologinya itu menjadi pemahaman yang menyeluruh bagaimana evolusi makhluk hidup dari air ke darat. Nah, adapun untuk online pembelajaran kita pada pagi ini, kita akan melakukan penjelasan dulu mungkin tentang tujuan pembelajaran, kompetensi, kemudian subkompetensi, ya. Nah, kemudian ciri utama ikan apa yang akan kita fokus utama amati gitu ya. Kemudian morfologi anatomis sistem organnya. Nah, sehingga kalau kita tahu bahwa ikan ini adalah kelompok anggota hewan bertulang belakang yang paling banyak. Bagaimana mereka berevolusi, bagaimana beradaptasi itu kita bisa pelajari ya. Dengan cara kita harus tahu dulu bagaimana struktur tubuh ikannya, kemudian bagaimana sistem organnya. Nah, kemudian setelah kita tahu semua karakter, semua aspek biologinya, kita nanti bisa membedakan antara ikan satu dengan ikan yang lainnya. Yaitu nanti kita bisa melakukan proses determinasi ikan atau menentukan jenis spesies ikan. Nah, ini nanti kalau kalian sudah melewati pada proses pembelajaran ini, kalian bisa mendeskripsikan ciri-ciri morfologinya, kemudian mengidentifikasi ya, baik dari morfologi luar dan sistem organ vitalnya, kemudian juga melakukan analisis struktur tubuh ya. Nah, sehingga nanti ya lebih mendalam lagi. Ini beberapa kompetensinya, bisa mengidentifikasi, mendeskripsikan dan bisa menganalisis. Nah, nanti jadi rencana pembelajaran kita itu berkaitan dengan morfologi ya, pertemuan yang kedua, kemudian pertemuan ketiga, dan pertemuan keempat lima. Karena nanti kita akan melakukan praktikum mulai dari pengamatan luar, bahkan sampai ke pembedahan, ke diseksi dari spesimen ikan yang akan kita amati. Nah, adapun untuk ciri ikan, ya, yang kita tahu ikan itu adalah
kelompok hewan yang full hidupnya itu ada di dalam air. Makanya dia nanti punya ciri-ciri spesifik. Ada yang tahu mungkin ciri spesifik ikan? Dia bernafas dengan pinsang. Nah, karena hampir semua vertebrata ya, itu yang hidup di darat itu dia bernafas dengan paru-paru. Hanya ada satu kelompok ikan yaitu hanya satu kelompok makhluk hidup yang punya alat nafas pinsang ya dari kelompok ikan ini. Kemudian dia tubuhnya tertutup oleh sisik. Ya, kemudian punya galis lateral nanti di organ pernafasannya, di organ apa namanya? Organ yang membantu dia mengapung di air yaitu eh, gelembung renang itu juga hanya ada di kelompok ikan ini. Sangat menarik sebenarnya kita mempelajari ikan ini. Nah, nanti yang akan kalian akan proses untuk mengamatinya yaitu ada pengamatan morfologinya termasuk morfometrik ya, kemudian pengamatan meristiknya, kemudian pengamatan anatominya. Jadi kalau anatomi kita harus melakukan pembedahan ya, melakukan diseksi dan juga pola warnanya. Nah, seperti ini nanti kita amati dulu karena ikan itu punya alat gerak ya yang berupa sirip ya, ada sirip dorsal, sirip pektoral, sirip perut, kemudian sirip ekor dan sirip anal. Kemudian yang berbeda lagi nanti akan kita temui pada sisiknya. Di mana sisiknya itu sangat menentukan dia masuk kelompok mana. Nah, terutama karena ikan yang kita ketahui itu ada yang masuk kelompok ikan bertulang rawan, ada yang masuk ikan bertulang keras. Nah, nanti yang bertulang rawan itu sisiknya adalah sisik yang plakoid. Nah, tapi kalau ikan kita jumpai seperti ikan mas, ikan nila, kemudian ikan apa lagi banyak itu ya. Nah, itu tipe-tipe sisiknya adalah yang sikloid maupun stenoid. Nah, ini karakteristiknya nanti dihitung ya mengenai jumlah jari-jarinya atau tulang ya, tulang yang ada di siripnya ini. Kemudian eh, yang ada di sirip-sirip yang lain, termasuk sampai nanti sirip ekornya. Ya. Kemudian pengukuran morfometri nanti kalian mengukur sesuai yang ada di gambar ini, jadi panjang total, kemudian panjang standar dan seterusnya ya. Kemudian ciri-ciri khusus, misalkan dia punya finlet, nah, atau yang ciri-ciri yang khas yang lain seperti kill itu hanya ada pada ikan-ikan dari Stombromide ya, Stombromide. Nah, ini untuk sisiknya. Nah, nanti kalian bisa mengamatinya di bawah mikroskop mengenai pola yang terbentuk pada sisik ini, seperti sirkuli, kemudian fokusnya dan steni ini yang itu ya. Nah, kemudian nanti setelah kalian melakukan proses pengamatan, ini contoh gelembung renangnya, itu nanti akan kita melakukan semacam penilaian dari apa yang kalian amati, ya, seperti nanti secara keseluruhan itu menjadi tugas mandiri, nilainya adalah 15% ya, 15%. Kemudian secara kinerja nanti dinilai totalnya 35%, ataupun yang lain itu mencakup nilai UAS dan UTS itu masing-masing 30 dan 20%. Nah, ini untuk tugas mandiri. Praktikum ya, jadi nanti kita untuk proses penilaian yang akan kita melakukan proses pengamatan ini masuk ke nilai praktikum, yaitu sebesar 8%. Nah, ini untuk rincian dari evaluasi sumatif ya, untuk UTS-nya, kemudian UAS-nya. Dan ini untuk rentang nilainya yang nanti kalian bisa dapatkan. Kalau rentang nilai 86 ke atas itu nilainya A atau istimewa, 7185 itu nilainya B atau kategori baik, C itu 56 sampai 70 cukup, dan sisanya itu adalah yang tidak lulus gitu ya. Nah, ini untuk kehadiran sistem lama pakai 30% ya. Sisanya adalah tugas proses. Nah, adapun untuk ini sebagai penutup kita kasih sedikit kuis ya untuk merefleksikan tadi bagaimana proses pembelajaran pada pagi ini. Nanti silahkan dijawab pada
link yang ini untuk menjawab dari kuesioner. Nah, kesimpulan bahwa kita tahu ketika kita mengamati ciri-ciri morfologinya, anatominya, kita bisa mendapatkan dia bergerak dengan sirip, ada beberapa sirip dari mulai sirip dorsal, kemudian sirip ventral, sirip pectoral, sirip anal, dan sirip caudal. Bahkan nanti ada beberapa modifikasi yang memang siripnya itu yang berbeda dengan umumnya. Kemudian alat pernapasannya berupa insang atau bronkia. Jantungnya hanya terdiri dari ruang saja, jadi nanti jadi ada pembuluh darah yang bercampur antara darah kaya oksigen dan darah kaya CO2. Bahkan namanya sistem peredaran darahnya adalah oksigen dan CO2. Nah, yang akan kita praktikkan pada pagi ini itu nanti mencakup pengamatan morfologinya ya, kemudian pengamatan morfometrik, kemudian pengamatan meristik, ya, pengamatan anatomi, dan mungkin juga bisa diamati pola warnanya untuk nanti melihat kekasan dari masing-masing jenis. Morfometrik ini dengan cara mengukur jangka sorot. Kemudian kalau meristik ini nanti semua yang bisa dihitung, contohnya sisik dan jumlah jari-jari sirip atau tulang sirip-siripnya itu nanti dihitung. Kemudian anatomi ini nanti harus dibedah. Jadi sebelum nanti pengamatan anatomi, Aditya harus mengamati morfologi luarnya dulu, kemudian morfometriknya, kemudian meristik, baru ke anatominya. Kalau sisiknya nanti untuk karakter sisik itu bisa belakangan, nggak masalah, yang penting masih ada sisiknya kan. Nah ini ya, yang pertama bentuk tubuhnya. Ya, kita ketahui bentuk tubuh itu bermacam-macam. Ada yang simetris, ada yang tidak simetris. Contohnya kalau ikan ini ikan itu ya, kakap merah ya. Bentuknya dia simetris nggak? Simetris ya. Nah, simetris antara kiri dan kanan, antara kiri dan kanan. Kemudian kita juga bisa membandingkan ikan-ikan yang lain, umumnya rata-rata simetris. Kalau yang simetris kiri dan kanan itu namanya adalah simetri bilateral. Ya, simetri bilateral. Nah, kemudian kita lihat bagian depan dari kepalanya atau moncongnya gitu ya, atau anterior kepala. Nah, di sini jadi nanti kita juga menemukan dia masuk yang mana. Apakah lancip simetris? Kalau simetris itu berarti sudut yang dibentuk di bagian atas dengan garis tengah di bagian ujung dari mulut ya. Nah, bagian tengah dari ujung mulut itu mengarah horizontal. Sudutnya yang ke atas dan bagian bawah itu apakah sama? Kalau sama berarti dia lancip simetris. Tapi kalau tidak sama, contohnya seperti ini nih, ini kan tidak sama ya. Yang sana lebih besar, yang sini lebih sempit. Nah, berarti dia lancip asimetris. Kemudian kepalanya, bagian kepala ini nanti apakah bersisik atau tidak, punya sisik atau tidak bagian kepala ini. Kemudian kalau pada ikan kamera ini sepertinya dia bersisik. Nanti yang akan kita praktikkan itu ikan mas dan ikan nila. Kalau ikan nila ikan mujair gitu ya. Nanti kita ya tersedia apa gitu. Kemudian
mulut sudah ya. Bentuk mulut sama sih. Bentuk mulut ini nanti sama seperti bentuk anterior kepala. Apakah nanti dia lancip simetris atau lancip asimetris. Kemudian posisi mulut. Nah, posisi mulut kan ada yang diposisikan dia di ujung, itu namanya terminal, ya. Di ujung ini sepertinya terminal. Ada yang agak ke bawah, ya, agak ke bawah. Mungkin di bagian sini agak ke bawah dikit, itu dia masuknya subterminal. Ini masih hafal ya. Kemudian untuk kalau yang ke atas itu berarti superior, ya, superior. Jadi nanti bisa dicek di buku petunjuk apa maksud yang mana ikan yang diamati. Kemudian kondisi mulut, apakah dia bisa disimpulkan? Contohnya kalau pada ikan mas itu kan bisa agak ditarik gitu ya. Ada kalau kena pancing itu kan ya, ketarik kan bisa moncong. Gitu. Nah itu namanya mulut bisa disembulkan, bisa ditarik, gitu ya, bisa disembulkan. Karena memang kalau ikan mas itu karakternya dia kayak menyedot gitu, jadi bisa menjulurkan ujung bibirnya ini supaya untuk menangkap makanannya, menangkap makanan yang ada di bawahnya. Kemudian sungut, sungut atau kumis ya, seperti kumis atau namanya barbai. Nah itu ada tiga, biasanya mungkin ada di bagian atas ini atau ada di bagian bawah. Kalau ikan mas dia punya ada di bagian bawah misalnya. Kalau di sini ada, dijawab ada, kalau tidak ya tidak ada. Kemudian letak sumutnya ada di mana? Ya, letak sumutnya apakah di atas rahang apa bibir ya, di atas ya, bibir atas, apakah di bawah bibir bawah atau misalnya di antara pangkal bibir atas dan bawah itu juga bisa. Nah, nanti tinggal maksud yang mana? Kayak di kantong tongkol gitu Pak. Ya kantong lah. Pipi lancip gitu ya. Pipi lancip agak tersusun menempel mendatar gitu. Menempel horizontal di bagian batang ekor. Nah itu kill namanya. Kill. Kemudian adipocavin. Nah, adipocavin ini sirip berdaging. Biasanya hanya ada pada ikan-ikan tertentu. Ya. Nah, biasanya di sini nanti ada sirip yang tampak ada dagingnya dulu baru muncul sirip. Kalau yang seperti kan biasanya dia langsung sirip, tidak ada sirip berdagingnya. Ya. Sirip atau adipocavin nggak ada. Kemudian finlet. Nah, finlet itu duri-duri pendek kecil. Biasanya kalau pada ikan tongkol itu warnanya ada yang kuning ya, makanya disebut tongkol kuning. Ya, ya. Nah, sirip kuning ya. Apa itu siripnya tongkol itu? Ikan tuna. Nah, tuna sirip kuning. Biru. Nah, ada yang sirip kuning juga ada. Nah, itu untuk finlet. Ya, finlet. Nah, jadi finlet ada posisinya di bagian dorsal segaris dengan sirip dorsal. Biasanya mungkin ada beberapa gitu, tidak hanya satu saja. Kemudian bentuk sirip ekor. Bentuk sirip ekornya dia masuk yang mana nanti? Apakah tegak ataukah bercabang dua simetris atau bercabang dua tidak simetris juga bisa. Ya. Untuk sirip ekor tergantung nanti yang mana gitu. Kemudian posisi sirip ventral terhadap pektoral. Nah, kalau seperti ini sirip ventralnya kan yang ini adalah sirip pektoral. Nah, kalau seperti ini apa namanya sirip pektoral yang segaris ini namanya nanti torakik ya. Nah, torakik. Nah, nanti ada yang kalau ke belakang, nah contohnya seperti ini agak ke belakang, ini namanya posisinya abdominal, ya abdominal. Nah kalau yang di depan sirip apa namanya
sirip ventralnya ada di depan, itu namanya posisinya adalah jugulat. Nanti sebutannya ada sendiri-sendiri. Nah, kalau ada kesapin tadi ini jadi ada gajinya yang kecil tadi. Sudah, kemudian apa lagi? Tipe sirip dada, ya. Tipe sirip dada, sirip dorsal yang maaf. Sirip dorsal. Sirip dorsal apakah dia hanya tunggal atau double gitu ya, atau berjumlah dua atau ganda, tunggal atau ganda gitu. Nah, kali ini kan tunggal semua, ini juga tunggal. Jadi yang ganda itu biasanya bisa kita lihat pada apa ya, dan tertentu ya, tidak jarang sih tidak ada. Kemudian sirip pektoral ada tidak ya, sirip pektoral kadang tidak ada juga. Sirip ventral ada atau tidak. Kemudian ciri khusus warna misalkan mengkilat hitam atau mengkilat abu-abu gitu. Kemudian operculum penutup insang nanti dicatat ada atau tidak. Kemudian sirip anal juga dicatat ada atau tidak. Itu ya untuk karakter morfologinya. Kemudian morfometrik. Morfometrik, nah, nanti banyak sekali sebenarnya ukurannya. Nanti sudah ada itunya. Nah, nanti Aditya tinggal ini ya. Bisa dilihat sudah ada anak panahnya gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, yang pertama adalah panjang total. Panjang total itu di sini tampil dalam wujud totaleng. Totaleng itu dari sini sampai sini, ya, atau panjang total. Kemudian panjang bahu itu diukur dari ujung moncong sampai depan dari sirip ekor. Jadi di sini. Ini adalah panjang bahu. Kemudian panjang kepala. Panjang kepala itu diukur dari ujung moncong sampai belakang operculum atau penutup insang. Ini ya, head length. Ini panjang kepala. Ya. Kemudian nanti menghitung ciri meristik ya. Nanti dihitung ya. Nah ini, durinya ini nanti dihitung. Jadi sambil nanti dirasakan apakah durinya itu masuk duri keras atau duri lunak. Bedanya apa? Ya. Nah, sirip keras bedanya dia pejal, terus kaku, tidak bisa ditekuk. Itu kalau sirip jari-jari keras ya, jari-jari keras. Nah, atau ya jari-jari keras namanya, jari-jari keras. Kalau yang belakang biasanya dia ada cabang seperti ini, dia masuk jari-jari lemah atau jari-jari sirip lemah. Jadi nanti dirasakan dulu. Nah, apakah dia kaku, kemudian keras, tidak bisa ditekuk. Kalau masih bisa ditekuk, masih bisa dipencet ya berarti ya. Nah itu masuk jari-jari lemah. Nah, nanti dihitung di bagian sirip dorsal dulu, kemudian sirip kaudal. Nah, biasanya kalau di sini mas jari-jari lunak semua. Kalau tidak ada ya ditulis tidak ada gitu ya, strip. Nah, kemudian sirip anal bagian ini ya. Kemudian sirip pektoral yang ini, sirip ventral yang ini. Nanti semuanya dihitung. Kalau ini sih masih tidak terlalu lama sih. Kemudian jumlah sisik predorsal. Ini sudah ada sih nanti. Selanjutnya ke anatomi. Anatomi nanti Aditya ya kalau bisa praktek membedah ya. Bisa kan? Praktek bedah. Yang pertama nanti bagian insangnya dulu ya. Nah, insang nanti operculumnya digunting saja. Digunting sini ke sini gitu ya. Terus biar lepas di sini digunting ke bawah sampai bisa dicopot operculumnya. Kemudian nanti diambil satu lengkung insangnya gini. Satu lengkung insang ini. Sebelum diambil nanti dihitung berapa lengkung insang yang ada di sini. 1, 2, 3,
4, 5, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau sudah dihitung lengkungisannya, baru diambil lengkungisannya, nanti dihitung filamennya atau ya filamennya ya. Filamennya itu berarti lembaran misalnya di sini. Atau kalau nggak memungkinkan dihitung Gilreker. Gilreker itu duri ini ya. Gilreker itu duri yang agak menonjol ini Gilreker itu. Nah, itu Gilreker. Kemudian eh, nanti di bedah bagian perutnya. Nah, di bedah bagian perutnya nanti cari bagian anus dulu. Kemudian dipakai gunting kecil ya, gunting yang ujung lancip, digunting dulu. Nah, kemudian agak dipotong sampai sini, baru dibalik guntingnya pakai ujung yang ujung tumpul. Ya. Jadi dipotong terus mengarah atas sampai ke arah depan, yaitu untuk memotong bagian dinding perutnya atau dinding organ dalam. Nah, nanti kalau di bagian atas akan kita jumpai gelembung renang, di bagian bawah ada organ dalamnya mulai dari hati, lambung, usus. Ya. Nah, nanti kalau sudah seperti ini boleh difoto dulu ya, biar nanti sebelum berubah posisi masih bisa kita lihat. Nah, kalau sudah difoto, baru nanti organ pencernaannya ini nanti diambil di sini diambil, dipotong gitu, dan di sini diambil, kemudian dipisah. Nah, kalau sudah dipisahkan dari tubuhnya itu baru diukur berapa panjang dari pakai sorong. Nah, itu ya. Kemudian nanti pengamatan sisik itu harus pakai mikroskop. Ya, nanti dia masuk sisik yang mana. Nah, ini ya. Kalau yang sikloid ini yang seperti ini, dia membulat gitu. Pola pola apa namanya alurnya dia membulat atau lingkaran. Kalau yang stenoid itu ada bagian rigi-rigi di bagian belakang atau depan ya? Bagian belakang ya sini. Nah, ada rigi-rigi di bagian belakang. Kalau ikan bertulang rawan seperti contohnya ikan hiu, nanti ikan hiunya coba diambil satu gitu ya. Ikan hiu buat foto aja sih. Atau diambil sisiknya satu gitu ya. Kalau bisa kelihatan buat membuktikan. Sisiknya seperti ini, jadi nanti ada lancipnya gitu, atau seperti struktur gigi. Ya. Jadi ada yang menonjol itu kalau sisik pada ikan hiu martel itu. Jadi beda-beda. Plakoid pada ikan hiu, ikan pari, ganoid pada ikan gar, sikloid itu biasanya pada ikan-ikan karper ya, seperti ikan mas, stenoid pada beberapa ikan uh, yang lain selain ikan ciprinus ya. Ya,